Aku alami hal menyeramkan. Sahabat dekatku, Lin Xiaoxiao, bisa mencuri hidupku. Kecantikan, karir, cinta. Yang paling menakutkan, bahkan keluargaku jadi miliknya. Wah, bukankah ini putri terkaya kota Yun, keluarga Lin? Kenapa sampai rebut makanan dengan anjing? Apa yang kau lakukan padaku? Kenapa semua milikku jadi milikmu? Bodoh, milikmu? Ini seharusnya milikku. Kenapa kau putri CEO? Kenapa kau lebih cantik dariku? Kenapa kau begitu mudah dapat semua yang kuinginkan? Untungnya, aku punya sistem pertukaran. Asal kau ambil barangku, wajahmu, kekasihmu akan pindah ke tubuhku. Bahkan, ibumu si CEO kini juga milikku. Hahaha. Apapun yang kau mau ku beri. Tapi bisakah kau kembalikan ibuku? Sistem Lin Yiran makan makananku. Sekarang aku tukar dengan dia semua keberuntungan. Pertukaran selesai. Lin Yiran, kenapa nasibku selalu sial? Dan terus miskin begini, aku ingin melihatmu hidup melarat selamanya. Sampai rebut makanan dengan anjing, sampai mati kelaparan. Hahaha. Lin Xiaoxiao, kalau ada kehidupan selanjutnya, aku pasti akan membuatmu bayar hutang darah dengan darah. Yiran. Terima kasih atas bantuanmu, aku jadi pegawai tetap. Ini teh susu khusus untukmu. Coba cicipi. Aku ini terlahir kembali. Terima kasih atas bantuanmu, aku jadi pegawai tetap. Ini teh susu khusus untukmu. Coba cicipi. Teh susu. Di kehidupan sebelumnya, Lin Xiaoxiao pakai secangkir teh susu untuk menukar tubuhku. Dia sengaja makan berlebihan, sehingga aku makin gemuk meski diet. Sekarang, Yiran, kenapa kamu melamun? Jangan-jangan hipoglikemia? Cepat, buka dan minum ini. Xiaoxiao, terima kasih niat baikmu, tapi aku sedang diet, jadi tidak minum. Cuma teh susu. Nggak bikin gemuk kok. Ini teh susunya, aku beli antri 2 jam loh. Teh susu Michelin, 1 cangkir 2.000 yuan. Kalau kamu tolak aku akan sedih banget. Kalau bukan sistem bilang barang makin mahal, biayanya makin tinggi. Kamu pantas minum ginian. 2.000 minum teh susu? Ini minum emas ya? Yiran, Xiaoxiao udah beliin teh susu semahal ini. Kenapa kamu masih nggak terima? Menurutku sih, Xiaoxiao terlalu baik ke Yiran. Bikin dia manja. Nggak minum, aku minum. Ngomong apa sih? Yiran sahabat dekatku, hanya dia boleh minum ini? Teh susu apa cuma aku? Di dalam ini jangan-jangan ada apa-apa.
Sudah, cuma bercanda. Kok takut banget sih? Nggak tahan digoda. Kamu sahabat dekatku kan? Makasih Xiaoxiao. Lin Yiran, minumlah. Minum yang banyak. Tubuh bagusmu akan segera jadi milikku. Lin Xiaoxiao, kau tidak sabar aku cari. Kalau begitu, dari teh susu ini, mulai. Xiaoxiao, Direktur Wang bilang, proposal Anda kemarin jelek sekali, suruh Anda temui. Yiran, Direktur Wang telepon, aku pergi dulu. Teh susu ini harus kau habiskan. Yiran, teh ini tidak enak. Kenapa langsung dimuntahkan? Ada mangga dalam teh ini, aku alergi. Bagaimana kalau... Beneran? Aku lagi haus. Enak. Anda bisa minum teh susu tiap hari tapi tidak gendut. Aku mau seumur hidup turun 25 kilo. Siapa tahu suatu hari daging ini ke tubuh orang. Beneran? Lin Xiaoxiao, karena kau suka sekali menukar barang orang diam-diam, setelah dapat, jangan menyesal. Tetap begitu, ayam goreng pesananku sudah tiba. Makan bareng. Aku masih diet, jadi nggak makan. Diet apa sih? Kalau harus makan ya makan. Xiaoxiao, kamu makan dikit aja. Bisa bikin gemuk. Diet itu memang susah. Lihat aja aku. Tenang, aku nggak gampang gemuk. Pokoknya, nggak peduli aku makan apa, lemak yang nambah juga milikmu, Lin Yiran. Semua hentikan kerja. Ke sini. Dep, desain pakaian bikin model baru. Minta kita coba baju. Feya, dia mana? Direktur Wang, dia jerawatan. Pergi ke rumah sakit? Sudahlah, lagi pula baju ini nggak muat buat dia. Ini ada 2 gaun yang sama. Lin Yiran dan Lin Xiaoxiao. Kalian coba. Yang cocok tangani project. Xiaoxiao rangkanya kecil, nggak gampang gemuk, beda sama orang yang cuma kelaparan. Xiaoxiao pasti berkelas. Ya, pasti Xiaoxiao lebih cocok. Sistem, aku ingin bertukar tubuh dengan orang yang minum teh susuku. Xiaoxiao, kenapa kamu jadi seperti sekarang ini? Kenapa aku jadi begini? Xiaoxiao, makan makanan berminyak dan bergula ini mudah jerawatan. Waktu makan, nggak kepikiran bakal gemuk? Masa sih aku bisa gemuk? Lin Yiran, kenapa kamu nggak gemuk? Kenapa aku harus gemuk? Aku kan tidak. Jangan bocorkan sistem. Sudah kubilang, jangan sembarangan makan. Jangan-jangan kamu pikir daging yang kamu makan itu akan ditanggung orang lain? Hebat banget, luar biasa. Ini area kerja. Karyawan luar dilarang masuk. Kok nggak kenal aku? Aku Feya. Kamu Feya? Kapan jadi segini kurus? Yiran, lihat wajahku. Jerawatnya sudah hilang kan? Lihat lagi tubuhku. Jadi lebih baik kan? Feya, kenapa sekarang kamu segini kurus? Aku juga nggak tahu. Tiba-tiba aja hari ini, jerawat di wajahku hilang semua.
Perutku juga kempes. Pasti Tuhan dengerin doaku. Kasih aku tubuh yang bagus. Yiran, teh susu yang kuberikan hari itu, kamu minum sampai habis nggak? Aku alergi mangga, jadi teh susunya nggak aku minum. Tapi untungnya Feya yang minumkan. Niat baikmu nggak sia-sia. Kamu kasih teh susunya ke Feya? Kenapa teh susu itu ada masalah? Kamu, Lin Xiaoxiao, teh susu cuma awal. Kamu mau ambil karirku, status putri kayak aku? Tapi lihat dulu, kamu sanggup nggak menanggungnya? Xiao, kamu udah balik? Iya, Xiao. Kamu tiba-tiba cuti sebulan nggak bilang-bilang. Kami pada ngira kamu lagi diet. Memang enak nggak kerja. Berubah banget. Lin Yiran, ini salahmu kasih teh susu ke Feya. Bikin aku buat perawatan dan sedot lemak, ngutang banyak. Lin Yiran, aku bakal bikin kamu bayar 2 kali lipat. Ngobrol apa pas kerja? Direktur lu dari Mitra Project akan datang langsung minggu depan. Semua, segera siapkan proposal. Lin Yiran. Kau yang terbaik di divisi bisnis, jadilah contoh. Baik, Direktur Wang. Ternyata dia penerus grup Yunhai, Lu Jinian, tunangan Lin Yiran. Lin Yiran, kenapa kau cantik dan kaya, punya tunangan CEO? Aku akan langkah demi langkah mengambil semua milikmu. Jinian, Lin Xiaoxiao, di kehidupan lalu, kau ambil statusku sebagai putri CEO, masih tak puas. Curi perasaan Jinian padaku. Di kehidupan ini, aku tak akan ulangi kesalahan. Yiran, lihat hadiahku dari jalan-jalan. Ini untukmu. Xiaoxiao, kau beri banyak hadiah. Kalau tidak tahu, orang kira kau butuh bantuan. Masa sih? Aku anggap kau sahabat dekatku. Nah, Lin Yiran, kerjaanmu apa ini? Kau mempermalukan perusahaan. ini bukan rencanaku. Berani membantah lagi? Ini kamu yang berikan padaku. Kalau bukan kamu, siapa lagi? Di kehidupan sebelumnya, Lin Xiaoxiao mencuri hasil kerjaku. Awalnya kukira kemampuanku yang bermasalah, jadi lebih giat kerja. Hasilnya makin salah. Akhirnya tak berani ke kantor. Sekarang, saatnya kamu rasakan akibatnya. Lucu sekali. Terima kasih Xiaoxiao. Ini kupilih khusus untukmu. Kodok penjaga rezeki, proyekmu berikutnya pasti lancar. Yiran, kulihat kamu lembur sampai malam. Pasti lelah sekali. Lembur di depan bos tiap hari, mau bersaing sama siapa? Xiao tak pernah lembur. Tapi proposal selesai. Menurutku, hanya yang kerja tak serius, bermalas-malasan, baru lembur buat nutupin. Lin Yiran, tak terkira kan? Proposal bagus buatanmu. Justru buat aku. Lin Xiaoxiao, semoga lihat proposal nanti masih bisa ketawa. Direktur Lu, silakan. Dari awal hingga akhir cintaku adalah Xiaoxiao. Dialah tunanganku. Sedangkan kau hanya sampah yang merongrong.
Jangan. Di kehidupan sebelumnya, Lin Xiaoxiao menukar perasaan Jin Nian padaku. Di kehidupan ini, Lin Xiaoxiao, aku akan membalas semua lukamu kepadamu. Ini tunangan Lin Yiran. Direktur Lu. Lin Yiran, selama aku punya sistem, semuamu akan jadi milikku. Semua sudah siapkan presentasi? Siapa dulu? Yiran, aku lihat presentasimu sudah dipersiapkan lama. Bagaimana kalau kau dulu yang memulai? Sistem. Lin Yiran menerima kata kemasku. Aku mau tukar presentasi dengan Lin Yiran. Pertukaran selesai. Direktur Wang, presentasiku ada masalah. Yang lain duluan saja. Ternyata dulu hanya kebetulan. Lin Yiran, lihat presentasimu yang dipersiapkan mati-matian jadi dokumen kosong. Bagaimana perasaanmu? Ada orang lembur setiap hari, waktunya lebih lama dari jam kerja. Ditanya hasilnya, tidak ada apa-apa. Lin Yiran, jangan-jangan kau tidak melakukan apa-apa? Direktur Wang, karena Yiran tidak mau pertama, aku duluan saja. Ini rencanaku. Memang rencana Lin Yiran. Sampai direktur Lu kaget, tapi akhirnya menguntungkanku. Ini yang kamu buat. Ya, Direktur Wang, rancangan ini masih belum matang, masih perlu banyak perbaikan. Bodoh! Tidak matang, kembali buat ulang. Mau kasih siapa sampah ini? Apa? Mau tahu kelanjutannya? Bayar dulu baru tahu. Ada apa ini? Ini bagaimana? Xiaoxiao, kamu jangan cari mudah, cari outsourcing untuk proyek. Lagi pula tidak mau bayar lunas. Direktur Wang, rencana ini bukan punyaku. Itu Lin Yiran. Dia ganti rencanaku. Lin Yiran. Xiaoxiao, bagaimana mungkin aku mengganti proyekmu tanpa sebab? Jangan asal bicara. Kalau perlu kita cek CCTV. Lin Xiaoxiao, di kehidupan lalu, rasa tidak bisa membela diri. Sekarang kamu yang rasakan. Ini profesionalisme karyawan perusahaanmu, sendiri malas, rencana gagal, masih mau lempar tanggung jawab. Direktur Lu, ini kecelakaan. Lin Xiaoxiao, omong apa? Cepat minta maaf. Sistem tak akan salah. Jadi, Lin Yiran yang jahat ini malah tak buat proposal? Bagus. Berani kirim sampah merusakku. Kamu juga jangan berharap selamat. Pak Lu, Pak Wang. Maaf. Saya memang tak siapkan baik. Biarkan Yiran jelaskan. Yiran, tolong presentasikan. Proposal saya? Lin Yiran, semua sedang menunggu. Buat apa plan? Yiran, jangan-jangan tak buat, tak bisa tunjukkan apa-apa. Tentu tak bisa tunjuk. Karena aku benar-benar tak buat apa-apa. Yiran, aku percaya. Pasti kau buat. Apapun hasilnya, tunjukkan saja, buktikan ke semua orang. Tentu saja aku tak buat. Lin Yiran tak tahu malu. Proyek sepenting ini tak buat, masih berani ngomong keras. Di laptopku memang tak ada. Karena proposalku ada di Pak Lu. Apa yang kamu bicarakan di sini? Proposalmu? Bagaimana mungkin ada di Direktur Lu? Ya, jangan-jangan kamu sengaja mencari perhatian untuk mendekati direktur Lu? Lin Yiran, kamu tak sadar dirimu siapa? Direktur Lu mau sama kamu, lalu bantu simpan proposalmu. Barang pacarku ada padaku. Aneh apa? Jinian, kamu datang? Kupikir di hatimu, cuma ada kerjaan si iblis kecil ini. Lupa ada tunanganmu ini. Di rumah tungguin kamu. Tangan sakit? Kamu ini. Kalau lembur lupa makan. Aku pesan restor favoritmu. Temani aku makan sedikit dong. Jinian. Percaya tidak?
Di dunia ini ada sesuatu mistis. Misalnya, sistem pertukaran. Sudahlah. Tak percaya, Aku percaya. Yiran, apapun terjadi nanti, aku akan ada di sisimu. Singkirkan semua halangan. tak apa. Aku bisa selesaikan sendiri. Tapi proposal ini harus simpan dulu padamu. Ini proposalku. Dia benar-benar buat proposal. Masih takut hubungan kita akan pengaruhi kerjasama, jadi dia tak setuju aku umumkan. Rencana ini, Yiran kerjakan sedikit demi sedikit. CCTV perusahaanmu bisa buktikan. Karena proyeknya besar, Yiran takut ada masalah. Jadi salin dulu, taruh di sini. Tak disangka berguna. Tak mungkin. Sama sekali tak mungkin. Baik. Lin Yiran hari ini naik jadi manajer. Bertanggung jawab penuh atas proyek. Lin Xiaoxiao, sekarang kamu jadi asisten Yiran. Kalau gagal lagi, keluar. Apa Yiran sudah tahu sesuatu? Tak mungkin. Kalau dia tahu soal sistem, mana mungkin aku ganti rancangannya? Apa Tuhan bantu dia? Lin Xiaoxiao, selamanya jangan harap curi apapun dariku. Berani ulur tangan, siap tangan terpotong. Proyek ini semua selesaikan dengan baik. Direktur Lin puas, putuskan manfaatkan kesempatan ini untuk adakan pesta meriah. Dan memanfaatkan kesempatan ini untuk memperkenalkan putrinya kepada publik. Mengumumkannya sebagai satu-satunya pewaris keluarga Lin. Putri CEO? Bukankah itu akan mewarisi aset miliaran? Ku dengar putri CEO itu bekerja di perusahaan kita. Mungkin saja dia ada di antara kita. Lin Yiran, kamu ternyata putri CEO, tapi menyamar sebagai karyawan biasa, lalu bersaing denganku untuk proyek. Aku paling benci orang munafik sepertimu. Sistem, aku ingin menukar identitas dengan Lin Yiran. Mendeteksi nilai Lin Yiran saat ini 5 miliar. Berdasarkan rasio 1:10.000, Anda perlu memberi barang senilai 500.000. Pertimbangkan baik-baik. Apa? 500.000? Kenapa? Lin Yiran yang imut ini bernilai setinggi itu? Baik, aku akan pinjam utang dengan bunga tertinggi. 500? Tidak. 2 juta. Lagi pula, setelah aku menukar identitas, uang ini akan dibayar oleh Lin Yiran. Lebih baik pinjam lebih banyak. Lin Yiran, semoga kamu suka hadiah yang kutinggalkan untukmu. Yiran, aku tak seharusnya marah padamu karena masalah proposal itu. Ini tas pilihan khusus untukmu. Maafkan aku ya. Astaga, ini edisi terbatas tahun ini, merek ternama. Harganya pasti ratusan ribu yuan. Xiaoxiao, kita sahabat dekat. Bagaimana mungkin aku marah padamu? Ini terlalu mahal. Aku tidak bisa menerimanya. Cuma ratusan ribu. Bandingkan dengan persahabatan kita, terimalah ya. Kalau tidak, kukira kau tak mau maafkan aku. Baiklah. Xiaoxiao, Nah, bagus. Ingat ya di pesta, bawa tas ini. Tas semahal ini langsung diberikan. Xiaoxiao, jangan-jangan kau adalah putri CEO yang bersembunyi di kantor? Di pesta nanti kalian akan tahu. Kaya-kaya. Lin Xiaoxiao, kau ingin berganti identitas? Akan kukabulkan keinginanmu. Tapi jadi siapa? Aku yang tentukan. Halo sayang, kamu sudah sampai di pesta? Mama masih ada rapat, sebentar lagi sampai. Bu, Sayang, kenapa kamu menangis? Siapa yang buat kamu marah? Ini salah Mama. Mama datang sekarang. kamu sibuk dulu aja. Cuman kangen banget sama mama. Sudahlah, udah gede masih manja. Mama juga kangen kamu. Bu, aku anakmu yang sebenarnya. Kamu siapa? Berani-beraninya panggil aku Mama? Lin Xiaoxiao, apa yang kamu lakukan pada ibuku?
Berani ganggu anakku. Mulai hari ini, grup Lin perintahkan. Kamu diboikot di seluruh industri Jiangcheng. Lin Yiran, mulai hari ini, ibumu, kecantikanmu, semuanya jadi milikku. Dan kamu hanya bisa jadi pengemis hina. Dua kehidupan dendam Lin Xiaoxiao. Saatnya kita hitung. Xiao, kamu cantik hari ini. Baju ini mahal ya. Uang segini bagi keluarga Lin tak ada artinya. Pakaian ini kubeli dengan pinjaman rentenir. Tapi tak apa, aku akan jadi putri CEO. Lin Yiran, saat kau jadi pengemis, lunasi perlahan-lahan. Xiao, ternyata kau benar-benar putri CEO kita. Sudah kuduga, kau satu marga dengan CEO. Iya, Xiao. Kenapa tidak beritahu kami lebih awal? Kita semua rekan kerja, putri atau bukan, apa bedanya? Ayo, rayakan bersama, Xiao akan mewarisi perusahaan. Lin Yiran, kau pasti tak menyangka kita akan segera bertukar identitas. Hari ini, aku resmi menggantikanmu. Lin Xiaoxiao, kau pasti tak menyangka usaha kerasmu berganti jadi ibu pengemis. Di kehidupan ini, kau akan kubuat membayar. Perusahaan mengadakan pesta perayaan untuk mengumumkan putri CEO. Kamu pakai baju cantik sekali. Ingin mencuri perhatian siapa? Betul, ada orang pakaiannya bagus, tapi tak bisa sembunyikan aroma kemiskinannya. Tidak seperti kami, Xiao berdiri saja di sana, langsung kelihatan putri CEO. Katakan dia. Tanya yang sudah tahu jawabannya. Putri CEO bukan dia. Masa bisa kamu? Lin Xiaoxiao, katakan pada mereka, kamu putri CEO. Tentu aku. Lin Xiaoxiao, aku tanya lagi. Kamu sungguh putri CEO? Yiran, aku bukan. Sengaja sembunyikan identitas, tenang, nanti aku terus kasih hadiah padamu. Jangan marah padaku. Lin Yiran, meski Xiao sembunyikan identitasnya, tapi dia beri kamu banyak barang. Apa hakmu menyalahkannya? Lin Xiaoxiao, kamu putri CEO? Lalu aku siapa? Kamu tetap sahabat dekatku. Apapun yang kumiliki akan kubagikan denganmu, kecuali mama. Jangan rebut ya. Lin Yiran tak tahu malu. Setiap hari makan pakai milik Xiao, pakai pun pakai milik Xiao. Sekarang malah serakah, mau merebut identitas putri CEO Xiao. Lin Xiaoxiao dibilang putri CEO, tak takut ketahuan dan dipermalukan? Lin Yiran, kamu berulang kali mengakui identitasku. Aku juga punya batas kesabaran. Aku akan telepon mama sekarang, biarkan dia membereskanmu. Sistem, aku mau menukar. Sistem, aku mau menukar. Tunggu. Yiran, kamu yakin? Kalau telepon ini kutelpon, tak akan ada kesempatan untuk mundur. Mau cari masalah lagi? Sekarang menukar, tak seru. Tunggu Lin Yiran penuh harap melihat Ibu Direktur Lin datang, seketika mama CEO-nya jadi milikku. Asisten Direktur Lin barusan sudah memberitahu. Direktur Lin sedang rapat lintas negara, negosiasi bisnis miliaran. Xiao pasti tidak enak menelepon Direktur Lin. Lin Yiran, kamu masih bisa berlutut minta maaf pada Xiao. Nanti saat telepon tersambung, rapat terganggu, hati-hati di boikot industri. Lin Yiran, karena kamu bilang terus kamu putri CEO. Teleponlah ibumu untuk datang dan dukungmu. Atau nanti saat Direktur Lin datang, jangan nangis-nangis mengaku ibu minta ampun. Belum lihat aslinya. Senang dulu terlalu cepat. Karena kamu takut telepon, biar aku yang bicara dengan ibuku. Ma, aku dijahati. Apa? Berani jahati anakku?
Tunggu nak. Wah, besar amat kuasa Direktur Lin. Rapat lintas negara, pura-pura banget. Baik, aku tunggu di sini untuk menghajar orang yang jahati anakku. Lin Yiran, nanti saat bertukar, orang yang mengganggu putri Direktur Lin akan menjadi kamu. Dengarkan sekali lagi suara ibumu yang baik hati. Nanti saat dimarahi, jangan sampai tidak tahan. Lin Xiaoxiao, kamu sengaja cari mati. Surga pun tak bisa hentikan. Semoga nanti, saat ibu baikmu datang, masih bisa tertawa senang. Jangan kira nangis telepon ibu bisa selesai. Ibu Xiaoxiao adalah direktur Lin dari grup Lin. Kamu cuman orang miskin, ibumu juga miskin kan? Yiran, aku tahu kamu selalu iri dengan statusku sebagai putri CEO. Tapi kamu sahabat dekatku, asal mau berlutut minta maaf, bisa ku minta ibu mengampunimu? Lin Xiaoxiao, kuharap nanti kamu jangan mohon ampun dariku. Cukup sudah, Lin Yiran. Nasibmu memang miskin, sekalipun berpura-pura, takkan jadi putri CEO. Baik, akan kuperlihatkan siapa putri CEO sebenarnya. Siapa yang berani ganggu putriku? Sistem cepat, aku mau tukar identitas dengan orang yang ambil tasku. Pertukaran selesai? Akhirnya datang Lin Xiaoxiao, pertunjukan akan dimulai. Siapa yang berani ganggu putriku? Pengemis dari mana bau asam usir dia cepat. Siapa engkau? Siapa izinkan masuk? Aku cari putriku. Ini begitu rupanya. Pantas habiskan ratusan ribu tukar identitas. Sistem ternyata bisa akui ibu pengemis untuk Lin Yiran. Sistem, kau luar biasa, Lin Yiran. Bukankah kau panggil ibumu untuk dukung? Nah, ini dia datang. Jangan-jangan kau jijik ibumu pengemis tak berani akui. Lin Yiran pantas saja ingin merebut identitas Lin Xiaoxiao. Ternyata dia anak pengemis. Buaya anaknya buaya. Monyet anaknya monyet. Lin Yiran suka sekali meniru identitas orang. Pasti belajar dari ibunya pengemis. Anak tersayang, ibu berhutang besar pada orang. Kamu harus selamatkan ibu. Lin Xiaoxiao, begitu yakin dia ibuku? Selain kamu, siapa lagi? Jangan-jangan ibu Xiaoxiao ibu Lin? Yiran, kita tak bisa memilih asal-usul kita. Ibu pengemis memang memalukan, tapi budi kelahiran besar. Jangan karena ingin kaya lalu menyangkal ibu kandung. Lin Yiran, tak menyangka kan? Kini kamu bukan putri CEO, tapi anak pengemis. Segalanya kini milikku. Wah, anakku sayang. Aku merawatmu bertahun-tahun. Astaga, sekarang kamu sukses. Jangan ingkar dariku. Aduh. Tak kuat hidup lagi. Ingkar budi. Tante di grup Lin kami sangat menghargai integritas karyawan. Kalau ada yang tega meninggalkan ibu kandungnya, kami semua akan petisi untuk memecatnya. Ya, pecat dia. Gelandangan ini meronta-ronta. Mirip sekali dengan Lin Yiran. Oh, si gelandangan ini. Bau asam dan anyir. Si Lin Yiran ini, bau godaan pria. Yiran, kejam sekali kau. Ibumu dipermalukan begini. Tak mau belas sedikit pun? Lin Xiaoxiao, daripada bicara sendiri di sini, lebih baik dengarkan langsung darinya. Siapa ibunya sebenarnya? Tante. Jangan takut. Kami semua ada di sini. Dia tak berani menolakmu. Betul, kami jadi saksi. Tante, cepat katakan. Siapa anakmu? Anakku, ibu. Akhirnya kutemukan kau. Lao Dongxi, aku putri CEO. Siapa izin kau sentuh aku? Lin Xiaoxiao kan bilang, dia adalah kamu, ibu yang lama ditunggu. Iya nak, kenapa ibumu sendiri tak kau kenal? Sudah kerja di perusahaan besar, begini. Jangan tinggalkan ibu. Ibu kan ibu kandungmu, mengais sampah sedikit demi sedikit, membesarkanmu. Lepaskan. Aku putri CEO. Mana mungkin anakmu? Sistem jelas bilang, pertukaran sudah berhasil. Mana mungkin pengemis ini ibuku? CEO apa bukan? Aku ini ibu kandungmu. Kau sendiri bilang, jasa ibu lebih dari langit. Jangan lihat ibu mengemis,
berhutang lalu kau acuhkan. Lin Xiaoxiao rasakan akibatnya sendiri. Bagus? Lin Yiran, keterlaluan. Kau tega menyamar jadi putri CEO, suruh ibu kandungmu sendiri pura-pura pengemis nodai aku. Kau tega berpura-pura sebagai putri CEO, membuat ibumu sendiri menyamar jadi pengemis untuk memfitnahku. Oh, Lin Yiran, kau begitu keji, sengaja membiarkan seorang pengemis mengacaukan pesta kesuksesan Xiaoxiao. Benar. Direktur Lin adalah CEO grup miliaran, pemimpin tertinggi. Mana mungkin seorang pengemis bisa mengklaim begitu saja? Putri CEO bernilai miliaran, maka putrinya pasti dapat banyak warisan. Lin Xiaoxiao, aku tak sebobrok engkau. Berencana licik menyerang orang terdekat. Kau lupakan hari ini pesta kesuksesan, juga hari baik umumkan identitasku sebagai putri CEO. Asal kalian berdua, ibu dan anak, bersujud minta maaf, bisa kuabaikan. Benarlah, kemiskinan bikin licik, kekayaan besarkan hati. Dia sudah perlakukanmu begitu, kau masih bisa memaafkannya? Iya, nanti Direktur Lin marah, kau akan sengsara. Sungguh konyol. Dia jelas-jelas bilang berulang kali, Lin Xiaoxiao lah anak kandungnya. Tapi kalian pura-pura tuli bisu. Sampai saat ini, sudah tak ada lagi yang perlu dikatakan. Hei, tunggu aku. Aku berbohong. Sebenarnya, aku ibunya. Apa? Kamu bilang apa? Ku bilang kaulah putri kandungku. Kamu bilang padaku kamu dihina di pesta keberhasilan agar aku berpura-pura menjadi ibu putri CEO untuk mempermalukannya mendukungmu. Tapi jangan biarkan wanita ini merusak rencana putriku. Saat putriku jadi direktur utama, uang bisa kuhabiskan sesuka hati. Aku tahu sistem tidak salah ganti. Lin Xiaoxiao, ibumu memang sepertimu, sama-sama ahli ngomong kosong. Xiaoxiao, kamu terlalu baik hati hingga Lin Yiran si pengkhianat ini berani menghinamu. Jangan pikirkan hal yang tak pantas. Jangan buang waktu bicara dengannya. Wanita sepertinya yang berkhayal jadi orang kaya seharusnya ditampar agar dia ingat. Kalau tidak, kali ini rebut ibumu, lain kali rebut pacarmu. Lin Yiran, kamu kejam. Kamu rela demi gelar putri CEO ingkar pada ibu kandungmu sendiri. Bibi, kalau aku anakmu, aku pasti tidak akan memandang rendahmu. Kasih ibu sepanjang masa, kau mengemis untuk membesarkanku. Aku akan berikan semua uangku padamu, bahkan dengan mencuri atau merampok. Aku takkan bisa menyangkal ibuku sendiri. Bagus, kau sungguh anak yang baik. Lihat, ini, barulah sikap seorang putri CEO. Lin Xiaoxiao. Hati-hati, mengangkat batu jatuh sendiri. Kau masih tak sadar. Kau sahabat dekatku, tak ingin bertengkar. Tapi kenapa kau terus memaksa? Baik, kalau begitu. Aku akan ganti ibumu si pengemis, mendidikmu baik-baik. Hentikan! Hentikan! Pak Lu datang? Benar, dia tunangan Lin Yiran. Aku sekarang putri CEO. Tentu tunanganku. Tidak apa? Lin Xiaoxiao, apa yang kau lihat langsung curi, serakah sekali. Tak takut meledak? Nyonya Lu, wanita tak tahu malu ini menyamakan diri sebagai putri CEO. Kami baru mau menghajarnya. Kakak Lu, terima kasih datang ke pesta perayaanku. Pesta perayaanmu? Kapan kau jadi putri CEO? Kak, aku ini putri CEO sebenarnya. Aku yang seharusnya pacarmu. Ini gara-gara Lin Yiran mencuri identitasku, membuatmu tertipu si imut ini. Lin Yiran, tunggu aku rebut semua di sekitarmu. Ikuti saja ibumu pengemis, pergi mengemislah. Kau bilang kau putri CEO dan pacarku? Kak Lu, apa maksudmu? Dia, Lin Yiran. Dialah putri Pak Lin, calon penerus grup Lin. Aku dan Direktur Lu tumbuh bersama keluarga Lin, dan Lu kami dulu sudah dijodohkan. Lin Xiaoxiao, masih ada yang ingin kau katakan? Sistem, benarkah pertukarannya berhasil? Kenapa Lu Jinian bersikap begitu dingin padaku? Pasti, asal ada yang mengambil barang yang kau berikan, pertukaran pasti berhasil. Lin Xiaoxiao, aku tak tahu apa tujuannya, mengaku sebagai Yiran. Tapi selama aku ada,
Kau takkan bisa sakiti Yiran. Sistem sialan ini kok begitu ketat? Hanya bisa menukar status putri CEO Lin Yiran. Perasaan lu Jinian tak bisa ditukar. Jangan-jangan Lin Xiaoxiao benar-benar anak pengemis. Soalnya pengemis ini awalnya langsung menuju dia. Tunggu. Kalian semua tertipu olehnya. Lin Xiaoxiao masih mau membela diri? Lin Yiran bukan putri CEO. Soal Pak Lu jadi saksinya. Itu karena mereka sudah berhubungan diam-diam, jadi Pak Lu bantu dia berbohong. Tuan Lu, Anda tak tahu kan? Lin Yiran yang Anda dambakan adalah sampah yang tega meninggalkan ibunya sendiri yang pengemis, mencintai kekayaan dan membenci kemiskinan, hanya ingin memanjat ke keluarga Lin. Anda, Tuan Lu, jangan hanya karena ada hubungan pribadi sebelumnya, lalu memihak Lin Yiran. Lin Xiaoxiao, kamu bilang terus-terusan kamu adalah putri keluarga Lin. Baik, kalau begitu, telepon saja Ibu Lin. Tanya kapan dia datang ke pesta perayaan. Baik, telepon ya. Kamu hanya bisa arogan sebentar lagi. Nanti saat ibuku sampai, lihat bagaimana dia menghukummu. Siapa yang berani membuat keributan di pesta perayaan putriku? Siapa yang begitu berani di pesta perayaan putriku membuat keributan? Ibu? Ibu? Masih panggil ibu? Kamu belum tahu kan, identitas putri CEO-mu telah kuambil alih. Ibumu kini juga jadi ibuku. Lin Yiran, aku tak sabar melihatmu dihukum oleh Ibu Lin. Memalukan. Di hadapan Ibu Lin dan putri kandungnya masih berusaha akrab. Aku rasa dia cemburu pada Xiaoxiao. Terobsesi jadi putri konglomerat. Ibu, akhirnya kau datang. Putrimu hampir mati diganggu. Tante, Lin Xiaoxiao mengaku putri tante. Dia ajak orang buat onar di pesta. Mau serang Yiran. Kalian mau serang Yiran? Ini salah Lin Yiran. Bawa pengemis, fitnah Xiaoxiao. Jadi anak pengemis. Aku tak lakukan apa-apa, hanya cari putriku. Benar, Bu. Aku pukul dia berani melawan dengan dukungan direktur Lu. Hajar dia, Bu. Lin Yiran. Lihat ibumu sendiri, bela anak orang, tapi tak mengakui kamu. Rasanya pasti tak enak ya. Berani sekali. Kau sakiti putriku. Ibu, kenapa pukul aku? Sistem apa kau yakin identitasku sudah bertukar dengan orang yang ambil tasku? Kenapa CEO Lin memukulku? Bukan Lin Yiran. Sistem sudah konfirmasi, tukar sukses. Ini, Xiaoxiao, bukankah putri kesayangan CEO Lin? CEO Lin seharusnya menghukum Lin Yiran, bukan? Kenapa Xiaoxiao yang dipukul? Aku paham. CEO Lin ini bagaimana sih? Kenapa di depan umum menghukum Lin Yiran? Nanti jadi gunjingan. Lin Yiran ini bakal mempermasalahkan CEO Lin. Benar ajari anak di rumah. Mungkin CEO Lin buat contoh saja. Bu? Bu? Kalau ada yang bilang ibu sewenang-wenang, rusak citra, saham perusahaan bisa terdampak. Semua. Selanjutnya perlu urusi urusan keluarga. Maaf kurang sambutan hari ini. Tepat dugaku. Sudah kubilang sistem tak mungkin salah. Lin Yiran. Tamparan ini. Kubuat kau bayar 1000 kali lipat. Bu, semua sudah pergi. Akhirnya, bisa mengajar orang jahat ini. Lin Xiaoxiao, kau masih keras kepala. Lin Yiran, sekarang berlututlah, sujud 10 kali padaku. Ucapkan, kau tak sebanding denganku. Aku bisa berbaik hati memaafkanmu, atau saat ibuku mengusirmu. Kau akan menderita. Kau siapa? Berani mengusir putriku? Bu, semua sudah pergi. Tak perlu berpura-pura lagi. Lin Xiaoxiao, apa kau masih tak paham? Putri kesayanganku. Hanya Yiran. Tidak mungkin.
Dia sudah bawa tasku. Aku sudah sukses bertukar. Kenapa begini? Oh, tas itu? Bukannya kau bilang jangan hina pengemis? Harus baik hati dan berbagi? Jadi, tas dari kamu. Kuberikan ke pengemis kecil. Tas ini, hadiahku untuk Yiran, untuk pesta keberhasilan. Kuberikan ke pengemis. Jadi, aku bukan putri CEO. Aku bahkan pinjam dari rentenir, habiskan ratusan ribu mencari sendiri ibu pengemis. Kenapa kamu bicara seperti itu? Bukannya tadi kamu bilang, kalau ibumu pengemis, kamu tak akan merendahkannya. Gajimu akan kau berikan padanya. Bahkan menjual diri, takkan membiarkannya. Ya, sayangku, ibu tunggu pensiunmu. Beli rumah, cari ayah tiri. Tadi rekan kerjamu sudah mendengar semuanya. Kalau kamu menyangkal, aku cari mereka untuk membahas. Tidak. Tidak. Lin Yiran, ini semua rencanamu. Bukan, kau berani mempermainkanku. Semoga mati sengsara. Lin Xiaoxiao, niatmu buruk. Semua ini akibat perbuatanmu sendiri. Balas dendamku padamu baru saja dimulai. Berani sentuh anakku, datang ke sini. Lepaskan aku, Lin Yiran. Semoga mati sengsara, akan kubuat kau membayar. Jinian, hari ini terima kasih. Sama-sama. Mereka tak tahu apa-apa. Diprovokasi Lin Xiaoxiao. Yiran, kapan rencanamu memberiku status resmi? Aku akan menjadi sandaran yang jujur bagimu, menjadi penyokongmu. Jinian, Hei, aku masih di sini. Anakku, tadi kamu bilang mau, semua uangnya untuk mama. Mama sangat butuh uang, cepat berikan. Dasar miskin. Kamu tiba-tiba muncul, merusak urusanku. Aku belum urus ini. Masih berani minta uang? Anakku, aku ibumu. Kamu tak bisa menyangkal ibumu. Pergi sana. Aku tak punya ibu pengemis seperti kamu. Berani tidak kasih? Kalau tak beri, aku akan ke kantormu buat keributan. Aku tunjukkan pada rekan-rekanmu siapa yang menolak ibunya sendiri. Anak durhaka. Jangan biarkan dia ke kantor. Citra yang kubangun susah payah akan hancur semuanya. Mama, uangnya kubawa. Benar. Kemari, Di mana? Ramah sekali ya, Lin Xiaoxiao. Kapan bayar utangmu? Ka'bah. Kenapa Anda datang? Kamu berutang 2 juta. Janji bayar hari ini. Kenapa? Mau ngeles? Ka'bah, mohon ampun. Beri aku waktu beberapa hari. Nanti pasti kubayar lunas. Bagai ini ibuku. Bisa tolong awasi dia? Aku pasti bayar utangnya. Tunggu, aku tak kenal dia. Ini tak ada kaitannya denganku. Ibu. Tadi kau bilang aku anakmu. Bajingan. Kau berpakaian mewah. Kukira kau kaya. Kuharap kau bayar utangku. Tapi malah punya utang. Anak seperti ini lebih baik tak punya. Kau orang miskin. Berani menghina aku? Kau sendiri tak lebih baik. Nasibku sial sekali. Punya anak tak bisa bantu, malah menyusahkan. Aduh. Diam. Kau diam! Sudah cukup aktingmu, Lin Xiaoxiao. Kuberi waktu 3 hari. Kalau tak lunas utang, kau akan kujual ke luar negeri, menari untuk bayar utang. Ingat, cuma 3 hari. Tante, aku sungguh suka Yiran. Jika Yiran mau, kami bisa bertunangan kapan saja. Jinian. Yiran, kapanpun aku selalu jadi penopangmu. Mari kita bertunangan. Aku tahu kau tak suka sorotan. Kita bisa ajak keluarga saja. Makan bareng cukup.
Lin Yiran, meski ganti identitas gagal, apa bedanya? Nanti jadi nyonya Lu, tetap bisa habisin kau. Bu, Jinian, Hmm, pesta tunangan tetap kita adakan. Kita undang banyak tamu, besar-besaran. baik. Lin Xiaoxiao, awalnya mau urus kau lewat jalur hukum. Karena kau masih bandel, datang sendiri. Jangan salahkan aku kejam. Cantik ya. Molek sekali. Badan juga bagus. Kalau pakai stocking hitam, Ceritakan keadaanmu. Dengan kau tak kerja, tak kerja kenapa? Aku tunggu timingnya. Belum waktunya aku turun. rumah dan tabungan, Sekitar 200.000. Utang. Aku dengar kau kerja di grup Lin. ya aku kerja di sana. Wah, kayak bener. Tas ini mahal ya? Kuingatkan dulu. Jadi menantu keluarga Huang, cari uang, atur rumah. Itu dasar. Nanti jangan beli ini lagi. Kau tugasnya, cari uang, lahirin anak, rawat orang tuaku. Masih ada? Keluarga kami 3 generasi cuma punya 1 anak laki-laki. Kamu harus lahirin anak laki-laki dulu, baru boleh nikah. Pesta pernikahan kan cewek suka. Jadi, biaya resepsi kamu yang bayar, Boleh. Masih ada? lalu. Malam ini mau ikut aku pulang? Kita coba barangnya. Maaf, aku agak konservatif. Belum pernah pacaran. Tekan dulu kontrak nikah ini. Kalung ini, anggap saja hadiah pertunanganmu. Cewek konservatif. Lebih aku suka. Tenang aja calon istri. Setelah nikah pasti bikin kamu bahagia. Lin Xiaoxiao, karena kamu mau rebut tunanganku. Jangan menyesal setelah dapat. Lama tak jumpa. Bagaimana kabarmu? Baik-baik saja. Tetap minta maaf. Macet di jalan. Aku segera sampai. Tidak, Jinian. Kamu datang nanti saja. Ah, kenapa? Karena Lin Xiaoxiao sudah siapkan panggung. Kita harus temanin dia main drama yang bagus. Paman dan bibi saya Lin Yiran, Ibu, saya menyuruh saya menyampaikan salam untuk kalian. Jadi kamu tunangan Jinian? Alis tebal mata indah, cantik sekali. Tunggu. Sayalah tunangan Lu Jinian. Sayalah tunangan Lu Jinian. Sistem aku ingin menukar perjodohan dengan yang ambil kalungku. Pertukaran selesai? Lin Xiaoxiao, kamu datang buat apa? Lin Yiran, justru aku yang ingin tanya. Kenapa kamu muncul di pesta pertunangan kami dengan Jinian? Bahkan pura-pura jadi tunangannya? Lin Yiran, baru 2 hari lalu kamu masih pura-pura jadi putri CEO, berani juga muncul di depan Xiaoxiao? Betul, ternyata benar yang dikatakan di pesta. Kamu bukan cuma mau rebut ibu CEO Xiaoxiao dan dihukum oleh ibu Lin, malah mau rebut tunangan Xiaoxiao? Apa yang sebenarnya terjadi? Kok Jinian punya 2 tunangan? Paman dan bibi saya Lin Xiaoxiao, saya tunangan VJN yang asli. Dia palsu. JN sejak kecil bertunangan dengan putri CEO Grup Lin, pertunangan sejak kecil. Kalian berdua, siapa yang benar-benar putri CEO Grup Lin? Putri CEO? Xiaoxiao putri CEO asli. Kami bisa buktikan Xiaoxiao putri CEO yang sebenarnya. Ya, kami bisa buktikan wajar di rapat proyek direktur Lu membela Anda. Ternyata Anda palsukan identitas Xiaoxiao memanfaatkan pertunangan jadi pacar direktur Lu. Bodoh. Untung pesta kemenangan dimajukan mereka diusir, malah bantu buktikan. Dengar Lin Yiran. Sayalah tunangan JN. Cepat pergi. Istri, kenapa kesini? Istri, Ini tunangan yang sistem beri ke Lin Yiran, tunangan baru. Lin Yiran, kalaupun Anda putri CEO, apa sekarang Anda hancur? pergi. Ikut aku, cepat. Pergi sana. Pedas, aku suka. Kamu siapa? Istriku.
Aku suamimu. Suamiku? Tak mungkin. Suamiku Lu Jinian. Tunanganmu di Hotel Kowloon. Kalau tak segera datang, dia akan kabur dengan orang lain. Apa? Aku langsung ke sana. Lin Xiaoxiao rabun jauh. Pergi buat kacamata. Dia dibanding Jinian, mana mungkin salah. Xiaoxiao putri CEO, mana mungkin menikah dengan orang ini. Aku tak kenal dia, mana mungkin dia suamiku. Pasti kamu salah orang. Lihat baik-baik. Dia istri barumu. Lin Xiaoxiao. Fakta di depan mata. Kenapa belum menyerah? Lihat baik-baik. Siapa istrimu? Oh, bukan. Aku salah. Dia. Ini baru istriku. Cewek ini lebih cantik dari istriku. Karena istri paksa carikan, adik kecil. Lebih baik aku coba dulu ini. Ayo istri, pulang sama aku. Ulang lagi. Siapa istri kamu? Tentu saja kamu. Ini mungkin ibu gelandangan saya yang mengatur pernikahan ini. Untung sistem menukarnya untukku, sampah bau dan tak beradab ini. Biarkan Lin Yiran pusing saja. Dengar Lin Yiran, dia adalah milikmu, tunanganmu yang manis. Lihat Lin Yiran, suami pilihanmu ini sungguh baik. Wajahnya sangat langka, sangat unik. Aku tahu aku hebat. Kamu tak perlu mengatakannya. Benar, kamu sangat hebat. Siapapun yang menikahimu akan menikmati kebahagiaan seumur hidup. Sungguh. Aduh, sayangnya aku tak punya keberuntungan itu. Lin Yiran, hidup mati diatur takdir. Terimalah saja. Berhati-hatilah dengan ucapanmu ini, jangan sampai menuai akibat buruk. Lagi pula pertukaran selesai. Sekarang aku adalah tunangan Jinian. Lin Yiran, tak perlu kau di sini berpura-pura menjadi tunangan Jinian. Tak perlu jadi bahan tertawaan. Lebih baik Anda dan suami pulang cepat, segera kembali, supaya segera punya anak. Nanti aku dan Jinian pasti akan datang minum arak bulanan kalian. Ada apa yang lucu? Ada apa yang lucu? Biar aku dengar juga. Direktur Lin datang. Sekarang aku lihat beberapa orang masih bisa keras kepala. Lin Yiran, kalau aku jadi kamu, segera bawa suamimu lari buntut tertekuk, agar nanti Direktur Lin tahu kebenaran, mengusir kalian keluar. Siapa yang diusir belum tentu. Masih berani mengancam kami. Kalau bukan karena Xiaoxiao cantik dan baik hati, hari itu kamu menirunya di pesta keberhasilan. Kamu sudah hancur reputasimu. Benar kan Xiaoxiao? Direktur Lu, ada apa ini? Pak Lin, kedua wanita ini mengaku sebagai tunangan Jinian. Bagaimana ini? Pak Lin, Anda datang tepat waktu. Lin Yiran ini suka pamer dan nekat. Berani mengaku sebagai putri Anda. Dia juga rebut tunangan Xiaoxiao. Beruntung kami selalu melindungi putri Anda. Ya Pak Lin, Anda harus menghukumnya. Jadi, kalian ganggu Lin Yiran? Kami hanya ingin membantu nona besar. Wanita Lin Yiran ini memang pantas. Untung aku tahu sejak awal siapa nona besar sebenarnya. Kesempatan cari muka aku dapatkan. Naik jabatan dan gaji dekat. Tidak masuk akal. Berani ganggu putriku. Penjaga. Aku Lin Yi hanya punya satu putri kesayangan. Dari kecil sampai besar, aku tak pernah sakitkan dia sedikit pun. Dan kalian? Berani sebut dia wanita? Lin Yi hanya punya satu putri kesayangan. Sejak kecil, aku tak pernah sentuh satu jarinya pun. Tapi kalian berani memanggilnya wanita? Direktur Lin, mungkin Anda salah paham. Kami justru selalu membela putri Anda. Oh? Tak ingat pernah dibela olehmu. Tidak mungkin. Xiaoxiao lah putri CEO. Bagaimana mungkin Lin Yiran adalah putri CEO? Xiaoxiao, cepat katakan. Kaulah putri CEO, bukan? Xiaoxiao, kenapa kini berpura-pura bisu? Ternyata Lin Yiran yang selalu kami sakiti adalah putri sebenarnya. Hancur! Pekerjaanku hancur. Direktur Lin, kami salah, Direktur Lin. Lin Yiran, nona besar, Anda murah hati, maafkan kami. Kalian bukan sadar salah, tapi sadar akan mati. Jemput mereka. Dua penjahat ini
Seret keluar. Usir dari kota Jiang. Direktur Lin, kami salah. Direktur Lin, Lin Xiaoxiao, identitas palsumu sebagai putri kini terbongkar. Masih ada penjelasan? Tadi aku tak bilang, aku putri CEO. Mereka sendiri bodoh. Tak paham. Tapi aku dan Jinian bertunangan itu sangat benar. Kamu masih bandel. Ya Nona, perkawinan Jinian kami dan keluarga Lin yang atur. Apa kamu keliru? Tak mungkin salah, kalian tak tahu. Lu Jinian pasti tahu. Kalau tak percaya, tanya dia sekarang. Halo, nomor yang Anda tuju tak bisa dihubungi. Ini nomor Jinian kok tak tersambung. Nona, apa ada bukti lain kau tunangan Jinian? Perlu bukti lagi? Suaminya di sini. Yang di sana, Lin Yiran, bukankah istrimu? Benar, iya. Lin Yiran adalah istriku. Ibu Lin, meski kedua keluarga sejak kecil telah menjodohkan, tapi putrimu sudah bersuami. Bagaimana bertunangan dengan Jinian? Bukankah kau selalu bersama Jinian? Kok tiba-tiba ada bujangan tua? Aku nggak kenal orang tua bujangan ini. Dia bohong. Aku nggak kenal orang tua bujangan ini. Dia bohong. Istri, jangan tidur sama orang terus nggak ngaku. Dulu kan kamu bilang lain. Gini loh. Kamu tidur sama dia? Bu, masa sih? Tenang. Tunggu lagi. Tunggu apaan? Jangan-jangan kamu mau sama dia. Terus godain lu Jinian juga. Kamu nggak tahu diri aja udah. Sekarang malah mau narik Jinian ikut celaka. Nyatain kamu mau apa sih? Bener istri, kamu nggak boleh genit. Godain dua cowok. Direktur Lin, hubungan keluarga begini. Kami nggak sanggup. Paman Bibi, keadaan nggak kayak yang kalian kira. Terus kayak gimana? Ada bukti nggak? Ada. Ada. Anak akhirnya datang. Ini gimana sih? Bu, tenang. Semuanya aku tahu. Semua. Tunangan aku adalah Lin Yiran. Masa sih? Kan aku udah tuker surat nikah. Kan aku udah bilang kita nggak salah. Terus ini Lin Xiaoxiao ngapain bilang? Dia tunanganmu yang sebenarnya. Karena sebagian orang memang suka mengambil milik orang. Kamu, Jinian, coba pikir lagi. Tunanganmu seharusnya aku. Jangan kau tertipu oleh wanita ini. Lin Xiaoxiao, sudah cukup membalikkan fakta di depan orang tuaku. Mencaci Yiran. Kau pikir aku suka? Kau yang cari nama dan demi tujuanmu, lakukan apa saja. Ku beritahu. Tanpa Yiran pun, aku takkan suka padamu. Kamu mana bisa bilang begitu? Lin Xiaoxiao sudah begini. Kau kalah. Tidak. Aku tak kalah. Meski aku dan Lu Jinian tak ada janji nikah. Lalu kenapa? Pernikahanmu dengannya. Bagaimana jelaskannya? Ya, yang ini. Kenapa? Yiran, bukan tak percaya? Hanya ingin tahu, kenapa kau juga bertunangan dengan orang lain? Dia tak cuma bertunangan denganku, dia juga tidur denganku. Dia terus memburu Lin Yiran. Rupanya sistem penukaran masih berhasil. Meski aku tak bisa tukar janji pernikahan Lu Jinian, tapi benda menjijikkan ini telah kutukar ke Lin Yiran. Lin Yiran, lihat kau layani dua suami ini. Yiran, kenapa kau bergaul dengan orang semacam ini? Bu, Paman dan Bibi, aku dan orang ini tak ada hubungan. Dia hanya tergoda rupaku, sengaja menfitnahku. Menfitnahmu? Kau berbohong begitu tanpa malu-malu. Lalat tak hinggap di telur tak retak. Kurasa kau sendiri berperilaku tak pantas. Ya, diranjang, dia mainnya liar. Keluarga lu kami bukan keluarga besar, tapi tetap keluarga terhormat. Pertunangan dengan Tuan Lin ini
sebaiknya dibatalkan. Yiran, Apa sebenarnya yang terjadi? Bu, jangan khawatir. Yang benar tetap benar. Benar apa? Istriku, lebih baik kau cium aku. Lebih baik kau cium aku. Minggir, jauh dari Yiran. Kenapa kau seperti ini? Aku cium istriku. Urusanmu apa? Kau berbohong. Masih tak ada hubungan denganmu. Jangan tuduh orang baik. Aku tak bohong. Kami punya surat nikah, tertulis jelas hitam di atas putih. Dia tak bisa mengelak. Bahkan punya surat nikah. Yiran ini bahkan ada surat nikahnya. Ini bagaimana sebenarnya? Aku punya solusinya. Jangan memaksakan diri. Ada surat nikah sebagai bukti. Aku sarankan kamu terima nasibmu. Yiran, Wang Cheng ya? ya Kamu bilang punya surat nikah bawa. tentu Karena kamu bawa, tunjukkan pada semua orang. Nama siapa di surat nikah ini sebenarnya? ini Tidak berani. Jangan takut padanya. Keluarkan surat nikahnya. Hitam di atas putih ini. Lihat dia bagaimana mengelak. aku ingat surat nikah ini tak kubawa. Ya tak bawa. Tak bawa atau tak berani tunjukkan? Benar tak bawa. Karena tak ada surat nikah. Bukti kami tak ada hubungan. Bu, paman dan bibi Huang Cheng ini tak bisa tunjukkan surat nikah. Cukup buktikan aku tak bersalah. Masalah hari ini sampai di sini saja. Sampai di sini, Lin Yiran, kau ternyata masih takut. Tak bisa selesai begitu saja. Huang Cheng, jangan khawatir. Keluarkan surat pernikahanmu. Banyak orang lihat dia. Kami bisa bersaksi untukmu. Aku pikir, lupakan saja. Surat nikah tak ada yang istimewa. Tak perlu dikeluarkan. Keluarkan. Ini, baiklah. Kau maksa keluarkan, jangan salahkan aku nanti. Ini surat pernikahan Lin Yiran dan Huang Cheng. Akan kubuka sekarang agar semua lihat wajah aslinya. Surat nikah Lin Yiran ada di sini. Masih mau menyangkal? Sungguh konyol. Wah, dia ternyata bohong. Kita salahkan Yiran. Hampir saja hilangkan. Menantu yang baik, hari ini kubunuh kau. Paman, jangan marah pada orang ini. Bukan. Apa yang kau bicarakan? Lin Yiran ini punya 2 perjanjian nikah. Lin Xiaoxiao, lihat baik-baik. Nama di surat nikah ini siapa tertulis? Lin Xiaoxiao. Apa yang terjadi? Mana kamu bilang surat pernikahan ini tertulis nama Lin Yiran? Kenapa namaku? Memang nama kamu. Lalu kenapa kamu bilang Lin Yiran adalah istrimu? Aku lihat dia cantik, mau cari untung. Siapa tahu kamu keras kepala mau keluarkan surat pernikahan. Bangsat. Hampir saja kehormatan Yiran kau nodai. Bagaimana mungkin? Aku jelas sudah bertukar sukses. Lin Yiran, kalung yang kuberi mana? Di mana kalungnya? Tanya Huang Cheng. Tanya aku kenapa? Sayang, yang ini maksudmu. Kenapa kalungnya di tanganmu? Bukannya ini yang kamu beri padaku, katanya sebagai tanda pertunangan. Kamu. Semua salahmu, Lin Yiran. Kenapa kau beri kalung padanya? Karena kita sahabat dekat. Aku sengaja cari di pasar jodoh suami aneh untukmu. Suka? Jangan-jangan kau tahu. Tahu apa? Tahu kok, bisa tukar hidupku? Lin Yiran, apa yang kau buat ini? Kau mempermalukan perusahaan. Lin Yiran, mulai hari ini, ibumu, kecantikanmu dan segalanya milikku.
Kau pikir punya sistem? Bisa seenaknya. Berdasar apa kau ganti hidupku? Karena kau begitu suka barang orang, aku terpaksa membantumu. Bantu kau tahu? Berbuat jahat bisa berakibat fatal. Teh susu itu sengaja ku beri ke Feya. Proposal juga sengaja cuma ku pakai awal. Tas yang kau beri, ku bagi ke pengemis. Dan kalung juga sengaja. Ibu pengemis, suami aneh, hidup seperti ini puas. Lin Yiran, kau kejam sekali. Aku kejam. Kalau tak lakukan ini, keluarga, karirku, bahkan nyawaku akan diambil orang sepertimu yang malas. Jadi, siapa lebih kejam? Kau, orang jahat. Sengaja menjebakku. Aku tak akan lepaskan kau. Penjaga, lemparkan wanita pembohong ini dan tunangannya keluar. Baik, Lin Yiran, kau jahat. Meski hari ini gagal, suatu hari nanti kau akan kuhancurkan. Lin Xiaoxiao, kau takkan punya kesempatan lagi untuk menukar hidupku. Nikmatilah saja sisa hidupmu yang menyedihkan. Yiran, apa yang Lin Xiaoxiao katakan tadi? Tukar apa sih? Tante Lin Xiaoxiao cuma omong kosong. Jangan dipikirkan, nanti rusak suasana. Untuk ibu mertua, acara tunangan segera mulai. Baik, mulai. Bagaimana Lin Yiran bisa tahu soal sistem? Harus kutanyakan. Aku ingin balas dendam. Menantu mau kemana? Lepaskan. Kamu menjijikkan. Di surat nikah jelas tertulis. Mau ingkar? Yang cantik tak kudapat. Kamu tak boleh hilang lagi. Ayo pulang dan punya anak. Lepaskan aku. Ayo. Siapa kau? Berani sentuh aku? Cari mati. Kau? Kalian, bagaimana kalian bisa datang? Baga akhir-akhir ini, Lin Xiaoxiao, 3 hari sudah habis. Uangnya mana? Yiran tak suka keramaian? Kalau tak suka, pernikahan kita bisa sederhana. Oh, bukan tak suka. Hanya kurang terbiasa. Yiran, Jinian, apa kau tahu tentang aku dan Lin Xiaoxiao? Jinian, apa kau tahu tentang aku dan Lin Xiaoxiao? tahu. Siapa kau sebenarnya? Yiran, sebenarnya aku bermimpi panjang. Setelah kau ceritakan soal sistem pertukaran, aku memimpikanmu. Kau mulai menjadi gemuk. Kau diusir ibumu. Lalu kau terlantar di jalanan, menjadi pengemis. Akhirnya mati kedinginan. Aku juga memimpikan orang yang kusuka berubah menjadi Lin Xiaoxiao. Dia menukar semua milikmu. Aku tak mau itu terjadi, jadi aku mulai waspada. Itulah mengapa kau muncul di pesta itu, membuktikan identitasku, dan kau majukan acara pertunangan. maka aku ganti ibumu yang pengemis itu untuk memberimu pelajaran. Hentikan! Yiran, kapan kau akan berikan status resmi untukku agar aku bisa dukungmu secara terbuka? Benar. Aku tak ingin kehilanganmu. Aku juga tak ingin, karena melawan Lin Xiaoxiao, kau melukai dirimu sendiri. Yiran, maaf tidak bicarakan lebih dulu. Tapi kalau tunanganmu hanya untuk hadapi Lin Xiaoxiao, aku bisa bicara dengan ibumu. Batalkan tunangan. Jangan batal. Jangan batal. Kenapa? Karena Ini coba tebak.
Ayo pergi, temani aku belanja. Ayo. Lin Xiaoxiao, kamu minta 3 hari. 3 hari habis. Uangku mana? Bage kasih 3 hari lagi. Pasti aku bayar. Sungguh, Bage percaya aku. 3 hari lagi. Aku ini orangnya paling benci dibohongi. Bawa dia keluar. Besok kirim pergi. Kulitnya halus begini. Besok pasti laku mahal. Ya, Tunggu. Bage, lihat nih. Ibuku dan suamiku di sini. Mereka bisa bayar utangku. Bage dia bukan urusanku. Dia cuma tunangan. Belum resmi. Bage, lepaskan aku. Kalian, Dengar, dia tak kenal kamu. Bawa pergi. tunggu. Lin Xiaoxiao, masih ada pesan terakhir? Bage, lihat. Antingku ini harganya mahal. Bisa untuk bayar bunga. Anting. Ini berharga apa? Ini. Anting ini. Harganya mahal. Ambil ini dulu untuk bunga. Kasih aku kesempatan ya. Antingnya aku terima. Tapi kesempatan tak akan kukasih. Sekarang kau milikku. Mau bayar nyawa dengan anting? Mimpi. Bawa dia keluar. Bage. Jangan. Bage. Jangan. Sistem. Aku tukar identitas Bage. Tukar. Apa masih bengong? Lepaskan ikatannya. Kalian ngapain? Membangkang? Cepat seret dia pergi. Kalian gila. Lepaskan aku. Wanita, berani pukul aku? Lepaskan aku. identitas apa? Berani pukul bos kami? Akulah bos kalian. Debitur nakal. Masih ngomong apa? Gila. Kalian semua gila. Bage. Terima kenyataan. Katakan, siapa bos kalian? Bos kami siapa? Kaulah bos kami. Gila. Kalian semua gila. Tahan dia. Kalian brengsek. Mata kalian buta. Lepaskan aku. Diam. Lin Xiaoxiao, apa yang kau lakukan pada mereka? Apa yang terjadi? Mau tahu? Nanti di kehidupan selanjutnya. Berapa utangnya? 3 juta dengan bunganya. Utang tak bayar. Ikat dia, kirim ke luar negeri kerja. Kapan utangnya lunas, baru dia boleh pulang. Siap? Lin Xiaoxiao, kau tunggu. Aku pasti kembali. Semoga kau kuat sampai hari utangmu lunas. Kalian berdua, masih ada pesan terakhir? Bos, bukan aku yang ngutang. Semua orang itu tak ada sangkut paut denganku. Tak ada sangkut paut? Waktu di pesta kau pegang tanganku, minta jadi istriku, kenapa tak bilang tak ada sangkut paut? Aku salah. Lepaskan aku. Aku benar-benar tahu salah. Ikat dia, nanti sama si pengemplang itu dikirim ke luar negeri. Siap? Jangan. Jangan. Bos, aku tak tahu apa-apa. Aku cuma pengemis. Anggap saja aku sampah. Lepaskan aku. Aku tak mau ke luar negeri. Tak mau ke luar negeri. Tenang. Tak akan kukirim kau ke luar negeri. Sungguh,
meski kita baru kenal beberapa hari. Tapi bagaimanapun juga, kau adalah ibuku sendiri. Tak peduli cara apapun yang kalian pakai, buat si imut ini hilang selamanya dari dunia ini untukku. Paham, Bos. Jangan maafkan aku, jangan. Lin Yiran, aku sampai begini. Semua gara-gara kau. Jumlah pertukaran sistem habis, lalu bagaimana? Tanpa pertukaran, tetap bisa kubuatmu hancur lebur. Pagi, Semua dapat kabar kan? Ternyata Lin Yiran, putri CEO Lin, penerus perusahaan kita. Bukan Lin Xiaoxiao. Lin Xiaoxiao selalu berdandan sangat rapi. Kupikir dialah putri grup. Yiran, kabar di kantor benar. Kau benar putri CEO? Bagus sekali. Aku tahu kau yang asli. Lin Xiaoxiao itu selama ini penuh sandiwara. Aku sudah muak padanya. Kalian semua lihat belum? Cepat lihat ponsel. Dia ternyata orang seperti ini. Tak disangka Lin Yiran ternyata orang macam ini. Astaga, putri CEO kita begitu kejam dan jahat, kita harus jauhi dia. Tapi Lin Yiran biasanya baik, tak seperti ini. Tampak baik di luar, busuk di dalam. Kenapa Lin Xiaoxiao tidak meniru orang lain, hanya tiru identitasnya? Wah, tidak. Ada masalah, Yiran. Kau trending di media sosial. trending? Aku Lin Xiaoxiao, karyawan biasa Lin Group. Aku laporkan secara resmi, aku mengalami perundungan dari putri CEO Lin Group. Dia manfaatkan statusnya sebagai putri CEO, merampas rencana kerjaku, menindasku di mana-mana. Aku sudah tak tahan lagi. Tolong bantu aku. Putri CEO boleh bully orang? Kami dukung perjuanganmu. Pekerja juga manusia. Omong kosong. Kapan kamu pernah merundungnya? Dia yang mencuri proposalmu. Jelas sekali. Sepertinya dia benar-benar ingin membinasakanku. Yiran, bagaimana ini? Halo, Yiran, kamu lihat hot search? sudah. Jangan panik, aku segera akan minta bantuan orang untuk menurunkan hot search ini. Jangan turunkan. Yiran, apakah kamu mau? Membelikan dia lebih banyak hot search? Lin Xiaoxiao bisa mengunggah video. Apa aku tidak bisa? Bos, sesuai perintahmu, kami sudah membeli traffic untuk videomu. Video itu sekarang sudah trending. Bagus, lanjutkan beli traffic. Aku ingin video ini menjadi nomor 1 di trending. Mengerti, Bos. Begitu video ini keluar, semua orang akan tahu putri CEO grup Lin, Lin Yiran, adalah perundung, orang yang berhati jahat. Begitu berita ini keluar, grup Lin juga akan terpengaruh. Lin Yiran, meski kamu putri CEO, lalu apa? Cemoohan netizen bisa menenggelamkanmu. Gulingkan putri jahat, kembalikan keadilan bagi pekerja. Bos, popularitasnya naik lagi. Naik berapa? Entah siapa, belikan kita banyak traffic. Video Anda sudah nomor 1 di trending. Bahkan Tuhan membantu saya. Lin Yiran, kali ini kamu tamat. Buruk, Bos. Ada apa lagi? Lin Yiran juga posting video. Apa? Bos, buruk. Lin Yiran juga posting video. Apa? Saudara netizen, kasus perundungan putri CEO. Heboh sekali. Saya beruntung wawancara pihak yang terlibat. Halo semua, saya Lin Yiran, Putri Lin Yi dari Lin Group. Soal tuduhan perundungan, ada yang ingin disampaikan? Murni fitnah. Saya putri CEO, benar. Tapi tak ada yang tahu identitas asli saya. Saya masuk divisi bisnis sebagai pegawai biasa. Ini
laporan penerimaan saya, kolom keluarga, tak saya isi. Jadi tak ada yang tahu identitas asli saya. Untuk hal ini, semua rekan kerja saya bisa bersaksi. Masih tak pernah ungkap identitasnya Lin Yiran. Kami juga baru tahu akhir-akhir ini. Bukan Lin Yiran yang bully Lin Xiaoxiao. Lin Xiaoxiao yang memalsukan putri CEO, lalu zalimi Lin Yiran. Aku cuma karyawan biasa. Apa modal yang kumiliki untuk bully Lin Xiaoxiao? Lalu kenapa Lin Xiaoxiao bilang kamu bully dia? Dia cari muka, palsukan putri CEO. Aku ungkap kebohongannya, dia dendam. Ada buktinya? Aku punya rekaman CCTV. Lin Yiran, Bos, ada masalah. Opini publik di internet berbalik. Lin Xiaoxiao palsukan putri CEO dulu? Pantas dipecat? Lin Xiaoxiao sungguh tak tahu malu. Nyatanya kamu yang cari muka, palsukan putri CEO. Berani balik tuduh? Internet bukan zona bebas hukum. Lin Xiaoxiao harus minta maaf. Lin Yiran, aku tak akan berhenti mengejarmu. Bos, sekarang kita bagaimana? Bagaimana? Lin Yiran, ini kau yang memaksaku. Panggil teman-teman, ayo pergi. Yiran, cara ini brilian. Netizen semua membelamu. Lin Xiaoxiao sekarang sudah jadi musuh umum. Aku hanya merespon situasi, menambah bensin. Ngomong-ngomong, bagaimana bisa kau berpikir menyimpan salinan rekaman CCTV? Apa kau tahu dia akan menjebakmu? Aku tak tahu dia akan menjebakku, hanya menyimpan bukti untuk berjaga-jaga. Tak disangka dia benar-benar tak berubah. Bukti ini sangat tepat. Yiran, kau wanita paling cerdik yang pernah ku kenal. Jangan puji aku. Aku tak hanya memujimu, tapi juga memberi hadiah. Hadiah? Baju ini cantik sekali. Untukku, Tentu. Yiran, akhir-akhir ini kau menderita. Gaun ini kupesan dari desainer top dibuat khusus untukmu. Anggap sebagai ganti rugi karena calon suamimu ini tak merawatmu baik-baik. Suka? aku suka banget. Terima kasih, Jinian. Sama-sama. Kami sebentar lagi menikah. Ini yang harus kami lakukan. Sudah. Cepat ganti. Bagaimana? Aku cantik? Cantik sekali. Kamu berlebihan. Tidak berlebihan, Nona Lin. Gaun ini cocok banget denganmu. Sempurna. Karena Nona Lin baik hati dan cantik. Ditambah tunangan yang menyayangimu. Pasti akan sangat bahagia. Terima kasih pujiannya. Halo, Yiran, tolong aku. halo. Yiran, tolong aku dong. Aku utang puluhan ribu dari rentenir. Karena aku menirumu, tidak ada yang mau membantuku. Hanya kamu yang bisa. Yiran, aku tahu salah. Yang dulu adalah kesalahanku. Lihatlah, kita dulu sahabat baik. Bantu aku. Boleh? Kamu di mana? Aku di parkir bawah tanah. Tunggu aku. Yiran, Lin Xiaoxiao tiba-tiba hubungi kamu. Pasti ada niat lain. Jangan pergi. Justru karena tahu ada niat lain, aku harus temui dia. Maksudmu? Setelah pesta tunangan terakhir, kukira dia seperti belalang musim gugur, tak bisa lompat lagi. Tak disangka, dia masih bisa fitnahku di internet. Kebetulan, aku manfaatkan kesempatan ini agar dia tak bisa bangkit lagi. Aku paham. Pergilah. Aku bantu dari belakang. Aku pergi dulu. Lin Yiran. Yiran, kau datang? Apa ada hal, katakan. Yiran, tolong aku ya. Sekarang netizen semua memakiku. Mereka juga terus desak aku bayar utang. Sudah jual 1 ginjal, tapi mereka masih mau tangkap aku, kirim ke luar negeri untuk menari. Yiran, aku tak mau ke luar negeri. Tolong aku ya. Kau ingin aku membantumu?
Kau pasti bantu aku, kan? Tenang saja. Aku tak akan membantumu. Yiran, kita sahabat dekat. Kau tak bisa tinggal diam. Sahabat? Waktu kau ingin mengambil segalanya dariku, kita sudah bukan sahabat lagi. Yiran, kok bisa bilang begitu? Aku jadi begini sekarang semua gara-gara kau, kan? Kau harus bantu aku. Lin Xiaoxiao, kau memang tak tahu malu. Kau jadi begini sekarang, semua salahmu sendiri. Apa hubungannya dengan aku? Kalau bukan karena kau, mana mungkin aku bisa jadi begini? Aku memang buta sampai berteman denganmu. Seharusnya aku yang bilang itu. Dari awal sampai akhir, kau yang jahat padaku. Betul aku yang menjebakmu. Terus mau apa? Kenapa? Kau punya latar belakang sebaik itu. Kenapa? Semua yang bagus jadi milikmu. Aku ambil barangmu itu merampas dari yang kaya untuk bantu yang miskin, menjalankan keadilan. Aku tak salah. Lin Xiaoxiao, kau memang tak bisa ditolong lagi. Semua yang sekarang adalah hukuman terbaik untukmu. Aku tak akan membantumu. Cari orang lain saja. Lin Yiran, sudah kuduga kau tak mau bantu. Aku juga tak berharap dibantumu. Maksudmu apa? Lin Xiaoxiao, apa maksudmu? Aku akan membuatmu lenyap dari dunia ini. Kawan-kawan, ikat dia untukku. Ya, Lin Xiaoxiao, apa tujuanmu? Tujuanku? Bukankah sudah jelas? Lin Xiaoxiao, ini kejahatan. Masih ada waktu untuk berhenti. Hentikan ini. Hentikan. Kau yang mencelakakanku begini, merampas segalanya dariku, sekarang suruh aku berhenti? Ku beritahu, tidak mungkin. Kau yang terus berusaha mengambil hidupku. Aku hanya menyesuaikan diri. Lin Xiaoxiao, keadaanmu sekarang adalah akibat perbuatanmu sendiri. Cukup. Aku tak mau dengar. Lin Xiaoxiao, kau sudah kalah. Jangan terus membangkang. Aku kalah? Yang terikat di sini adalah kau. Lin Yiran hampir mati masih sombong. Tidakkah kau takut aku akan mengambil kembali segala milikmu? Lin Xiaoxiao, kau mau apa lagi? Takut? Tenang, aku adil. Tak pernah ambil milik orang lain gratis. Pekerjaanmu, tunanganmu, dan dirimu status sebagai putri CEO akan kuganti semuanya dengan uang 1 yuan ini. Gila. Sistem, dengan uang ini, aku mau menukar identitas Lin Yiran. Bagus. Sekarang aku adalah putri CEO. Tatapan apa itu? Kenapa kamu tidak takut? Kenapa aku harus takut? Kalau tak salah tebak, kamu sekarang sudah tidak bisa menukar, kan? Dari mana kau tahu? Kau menipuku. Lin Xiaoxiao, aku terlalu mengenalmu. Kalau bisa menukar, di garasi sudah kau lakukan. Tak perlu repot tipu aku keluar, lalu bawa ke sini. Sudah kau duga. Jadi kau permainkan aku. Bukan aku, kau terlalu bodoh. Lin Yiran, wanita ini, kali ini takkan kulepaskan. Teman-teman, ya. Kalian mau apa? Kau memang pintar, aku tak sebanding. Tapi jangan, setelah mengambil identitasku, kau ambil Lu Jinian juga. Lu Jinian tak suka padamu. Kenapa bilang aku yang merebutnya? Tanpa dirimu, dia pasti suka padaku. Tapi tak apa. Dia juga tak akan suka padamu saat tubuhmu tak lagi suci. Lihatlah dia masih mau kamu atau tidak, saudara-saudara. Ya, Dia. Serahkan pada kalian. mengerti. Terima kasih, bos. Aku sudah tak tahan lagi. Kalian mau apa? Jangan mendekat. Terima kasih, bos. Aku sudah tak tahan lagi. Kalian mau apa? Jangan mendekat.
Tahu aku siapa? Bukankah kamu putri direktur? Lalu bagaimana? Sudah tahu masih berani lancang. Kondisimu sekarang, masih bisa melawan? Karena kalian tahu, aku putri direktur. Seharusnya tahu kekuatan. Grup Lin di kota Jiang. Kalian bisa menghancurkanku, bahkan membunuhku. Tapi bisakah kalian jamin? Setelah itu tak akan dikejar oleh grup Lin? Saudara-saudara, dia bicara masuk akal. Diam kamu. Masuk akal apa? Cepat serang. Asal kalian lepaskan aku janji pada kalian. Hari ini bisa kumaafkan dan ku kasih uang. Uang ini jamin hidupmu. Sembunyi selamanya atau hidup enak dengan uang. Pilih saja. Dia punya poin. Kita cari duit, ya buat uang. Kalau duitnya ada, bodoh ya. Mau khianat? Mau khianat aku? Bos, orang mati demi uang. Jangan salahkan kami. Tenang, bos. Kami akan lembut. Bodoh semua. Dia omong kalian percaya. Tak takut dibohongin? Para pria dibodohi wanita terikat. Bego banget. Kenapa dulu aku pilih orang-orang tolol ini? Jadi anak buah? Benar. Kalau dia bohong, Aku bisa tanda kontrak. Hitam di atas putih. Harusnya percaya. kelihatannya bisa. Tanda sekarang. Bos, kenapa selalu pukul aku? Bodoh memang pantas dipukul. Kalian tak berpikir matang yang kalian lakukan itu. Walaupun dia putri CEO. Grup Lin, lalu apa? Bisa dia lindungi kalian? Sepertinya benar ya. Bos, kami salah. Kami seharusnya tidak tertipu oleh wanita ini. Bos, aku kenapa lagi? Kau tak sedap dipandang. Kalian, cepat habisi dia. Kalian, cepat habisi dia. Aku janji. Aku bayar kalian. Aku jamin keamanan kalian. Asal kalian lepaskan aku bisa bantu kalian. Jangan buang waktu. Siapa bisa kau lindungi, saudara-saudara? Jangan buru-buru. Satu persatu. Layani baik-baik. Putri CEO ini. Paham. Kalian sungguh tak pertimbangkan saranku? Pertimbang. Asal kau layani aku puas. Semua ku perhitungkan. Awalnya mau selamatkan kalian, tak sangka. Begitu keras kepala. Dirimu sendiri tak selamat. Siapa bisa kau selamatkan? Bagaimana kau tahu aku tak punya cadangan? Apa maksudmu? Bagaimana petugas hukum bisa menemukan tempat ini? Bos, apa yang kita lakukan sekarang? Aku nasihati kalian, jangan melawan lagi. Jujur akan mendapat keringanan, melawan akan dikenakan hukuman berat. Kamu yang mengatur ini? Kamu sengaja ditangkap dan dibawa ke sini. Tahu kamu punya niat jahat, bagaimana mungkin aku tidak siap? Lin Yiran, berani-beraninya kau mempermainkanku, saudara-saudara. Meski mati. Kita harus bawa dia ikut mati. Serang! Semua berhenti. Semua berhenti sekarang. Jongkok. Jangan bergerak. Jongkok dengan benar. Jongkok. Kamu tidak apa-apa. Tidak apa-apa, kamu datang tepat waktu. Baik, bawa pergi. Jangan macam-macam. Cepat pergi. Aku melihat kamu di bawah Lin Xiaoxiao, langsung mengikutimu. Sampai yakin ini markas mereka. Langsung lapor polisi. Pantas disebut anak berbakat nomor 1 di Jiangcheng. Direktur Lu. Kenapa ada tulisan di tanganmu? Yang kucinta adalah Lin Yiran. Ini apa? Aku khawatir kamu ditukar oleh Lin Xiaoxiao. Identitas. Jadi tulis ini untuk ingatkan diriku. Sekarang kamu tak perlu khawatir. Dia sekarang sudah tidak bisa menukar lagi. Benarkah? Bagus sekali. Akhirnya semua ini sudah berakhir. Hari ini untung ada kamu. Aku tak melakukan apa-apa. Kamulah yang cerdas dan cekatan, hingga berhasil menyingkirkan Lin Xiaoxiao dan gerombolannya. Yiran, aku ada hadiah untukmu. Kenapa tiba-tiba ingin memberiku kalung? Sudah ingin kuberikan sejak pesta pertunangan, tapi diacak-acak Lin Xiaoxiao. Cantik sekali. Tapi tampaknya seperti barang antik. Ya, ini warisan nenek. Dia bilang ini untuk menantu cucunya.
Direktur Lu mendeklarasikan kepemilikanku? Baiklah, mengingat kau sudah selamatkan aku 2 kali dan begitu tulus, kalung ini kuterima. Bagus. Jangan senang dulu. Kalau kau perlakukan aku buruk nanti, kalung ini akan kukembalikan. Tidak akan. Aku bersumpah, Lu Jinian akan selalu baik padamu seumur hidup. Apa? Lin Xiaoxiao kabur? Apa? Lin Xiaoxiao kabur? Pak polisi, tolong beritahu aku jika ada perkembangan. Yiran, Lin Xiaoxiao kabur saat penangkapan. Dia pasti akan cari kesempatan untuk membalas dendam padamu. Pencuri bisa beraksi tiap hari, tapi tak mungkin berjaga terus. Daripada tunggu mati, lebih baik kita pasang umpan. Maksudmu? Ibu sudah serahkan perusahaan padaku untuk kelola. Aku akan umumkan berita ini ke seluruh kota Jiang. Seharusnya aku yang jadi putri pewaris grup Lin. Tapi demi hindari surat buru ini, terpaksa jadi pengemis. Lin Yiran, ini gara-gara kamu. Suatu hari nanti, semua yang kau lakukan padaku ini akan kukembalikan. Dan juga, sistem brengsek itu. Batasi frekuensi sudah cukup, tapi apa yang kau lakukan semua sampah belaka. Kalau bukan karena kamu, mana mungkin aku jadi seperti ini? Mendeteksi dendam host. Peringatan serius. Sistem ini selalu laksanakan tugas, tak pernah khianati host. Kalau bukan karena kamu, mana mungkin aku jadi seperti ini? Mendeteksi dendam host. Peringatan serius. Sistem ini selalu laksanakan tugas, tak pernah khianati host. Kau laksanakan tugas? Kamu menjalankan tugas dengan baik, tapi yang kau tukarkan semua itu sampah badan gemuk, ibu pengemis, dan tunangan yang menjijikan, ditambah utang riba ratusan ribu seumur hidup. Masuk penjara tak habis-habis. Itu karena kamu kurang hati-hati. Dalam kondisi normal, kamu bisa dengan bantuan sistem ini mencapai puncak kehidupan. Janji palsu siapa tak bisa? Karena kamu tak percaya sistem akan gunakan energi terakhir mensimulasikan hidup suksesmu. Xiaoxiao yang selalu kusuka adalah kamu. Rupanya inilah hidup yang seharusnya kujalani. Rupanya inilah hidup yang seharusnya kujalani. Rupanya aku sudah berhasil bertukar. Akulah putri CEO grup Lin. Lin Yiran, kamulah yang mencuri segalanya dariku. Aku pasti akan mengambilnya kembali. Aku pasti akan mengambil semua yang kau curi kembalikan. CEO baru grup Lin, upacara pengangkatan dimulai. Baiklah, untuk merayakan CEO baru ini, kuumumkan semua cuti berbayar 3 hari. Bagus. CEO Lin, CEO Lin, CEO Lin, CEO Lin. Yiran, Lin Xiaoxiao melarikan diri selama pengejaran. Dengan mengambil alih jabatan secara terbuka seperti ini, apa kamu tidak khawatir soal keamanan? Tak apa. Aku sudah tahu apa yang kulakukan. Lin Yiran, kenapa kamu bisa dipuji semua orang? Semua ini seharusnya milikku. Sudah, semua atur pekerjaan kalian, siap-siap untuk liburan. Aku agak lelah, pulang istirahat dulu.
Kenapa kamu ke sini? Yiran, selamat ya, resmi jadi CEO perusahaan. Terima kasih. Aku juga ucapkan selamat padamu jadi manajer divisi bisnis. Kapan aku jadi manajer divisi bisnis? Sejak masuk perusahaan, kerja kerasmu jelas terlihat. Sekarang aku putuskan, angkat kamu jadi manajer bisnis. Terima kasih, Yiran. Tenang, aku tak akan mengecewakan kepercayaanmu. Feya pada dasarnya baik hati. Di kehidupan sebelumnya, dia lihat aku berusaha keras, percaya aku tak mungkin berulang kali serahkan proposal kosong. Dia membelaku. Akhirnya, dipecat dengan alasan oleh Lin Xiaoxiao. Kali ini aku yang balas budi padamu. Feya, kamu duluan. Kami tidak panggil cleaning service. Diam, atau aku bunuh kamu. Lin Xiaoxiao, masalah antara kita berdua tak ada hubungan dengan Feya. Lepaskan dia, bicaralah baik-baik. Lin Yiran, kamu baru saja sungguh menonjol, sedangkan aku dicari di seluruh kota, kini hanya bisa menjadi pengemis di jalanan. Itu akibat ulahmu sendiri. Omong kosong. Aku jelas sudah bertukar sukses, posisi CEO adalah milikku. Kamulah yang sebenarnya pengemis di jalanan. Kamu juga. Posisi CEO jelas milik Yiran. Mengapa harus diberikan padamu? Xiaoxiao, jangan impulsif. Lepaskan dia sekarang, masih ada waktu. Terlambat. Semua sudah tak bisa kembali. Semua yang kau utang padaku, hari ini bersama kita mati. Lin Xiaoxiao, lepaskan Feya. Aku jamin, akan kuberikan identitas baru, lalu antar kamu hidup di luar negeri. Nanti, kau bisa memulai hidup baru. Yiran, kau tak boleh bantu. Sampah ini lepas dari hukum. Lin Xiaoxiao, percaya padaku, aku jamin kau tak akan celaka. Sungguh? Aku bersumpah. Sekarang aku aturkan untukmu identitas baru. Baiklah. Kalau begitu sekarang cari. Sekretaris Wang, siapkan identitas baru untukku dan siapkan sejumlah uang. Aku akan mengantar orang ke luar negeri. Lin Xiaoxiao, identitas baru sudah siap. Bisa kau lepaskan kami? Baiklah. Tapi maaf, engkau tetap harus mati. Maaf ya, kamu tetap harus mati. Lin Xiaoxiao, bukankah kamu bilang akan membebaskan kami? Kenapa kamu ingkar janji? Ingkar janji. Aku hanya berjanji membebaskanmu. Aku tak bilang akan membebaskannya. Lin Xiaoxiao, aku tak paham. Aku jelas-jelas berjanji memberimu hidup baru. Kenapa kamu nekat mengejarku? Lin Yiran, dulu kalau kamu nurut, biar aku tukar hidupmu, aku bisa bebaskan kamu. Siapa suruhmu tak patuh? Lin Xiaoxiao, kamu rampas milik orang. Tak merasa bersalah? Bersalah? Aku cuma ingin hidup lebih baik. Apa salahku? Hukum seleksi alam. Kalian lemah, harusnya biar aku makan saja. Aku paling benci sikapmu yang tinggi hati ini. Begini, sekarang sujudlah di hadapanku, lalu cacatkan wajahmu. Aku bisa pertimbangkan bebaskan kamu. Sekarang sujudlah di hadapanku, lalu cacatkan wajahmu. Aku bisa pertimbangkan bebaskan kamu. Lin Xiaoxiao, kamu sampai sekarang belum paham kenapa kamu kalah. Mau aku berlutut? Lain kehidupan saja. Kamu takut aku bunuh kamu? Aku di sini biar kamu bunuh. Jangan, Yiran. Jangan lawan dia mati-matian. Tidak sepadan. Aku bantu berlutut. Feya, kamu apa? Orang seperti dia tak layak engkau berlutut. Tapi aku tak bisa diam. Lihat dia mau bunuh kamu. Xiaoxiao, aku tahu kamu anggap aku hina. Tapi, aku mohon lihat kita, rekan kerja sekantor. Aku sujud 3 kali. Lepaskan Yiran ya. Rekan kerja? Yang paling buruk di kantor? Prestasi terakhir, si gemuk jelek. Kamu siapa? Aku memang gemuk, tapi aku terus berusaha diet.
Dan kemampuan kerjaku sudah meningkat. Sekarang kemampuanku sudah jauh melampauimu. Bakat Feya memang kalah darimu, tapi dia berusaha tak menyerah. Sekarang dia salah satu sales terbaik kami. Jadi manajer sales lebih baik darimu ratusan kali. Lin Xiaoxiao, tak ada jalan pintas dalam hidup. Dengan kerja keras, tujuan bisa tercapai. Kamu selalu mengeluh, hidupmu bukan putri kaya. Tapi meski kau rampas hidupku, dengan sikapmu yang hanya mengeluh dan licik ini, perusahaan akan bangkrut di tanganmu. Omong kosong. Jika aku putri CEO, kelompok Lin di tanganku akan makin kuat. Lin Xiaoxiao, operasi liposuksimu bulan lalu berhasil, tapi kau tak jaga nafsu makan. Sekarang gemuk lagi, kan? Aku, Lin Xiaoxiao, yang perlu kau ubah bukan hidup orang lain, tapi dirimu yang selalu cari jalan pintas dan ingin hasil tanpa usaha. tidak. Kau tak bisa tipu aku. Siapa mau susah kalau ada jalan pintas? Kau bohong padaku. Semua ini salahmu. Semua ini salahmu. Yiran, jangan nakuti aku. Ambulans, tolong panggil ambulans. Lin Yiran, kau akhirnya mati. Aku menang. Aku pemenang terakhir. Tangkap dia. Apa yang kau lakukan pada Yiran? Kau buta? Aku bunuh dia, mayatnya masih hangat. Lin Xiaoxiao, kamu gila banget. Ya, aku memang gila. Lalu kenapa? Dia tetap mati. Yang menang tetaplah aku. Rasa menang enak kan? Bahkan melebihi enak. Sangat memuaskan. Tunggu suara ini. Rasa menang enak kan? Kamu banyak berdarah, mana mungkin tak apa? Ini? Darah palsu belum pernah lihat? Palsu? Tak mungkin. Aku jelas menusukmu. Pisau kamu juga palsu. Tunggu. Pemeriksaan rutin. Pisau ini kenapa? Untuk mengupas apel. Ini cicip. Tak usah. Masuk. Terima kasih. Terima kasih. Lin Xiaoxiao, kamu selalu sok pintar. Sejak kamu datang, kami sudah tahu. Kalian mempermainkanku. Yiran, untung kamu tak apa. Aku tadi sangat takut. Ini agar Lin Xiaoxiao langsung tertangkap. Sengaja aku berpura-pura. Aktingmu luar biasa. Lin Yiran, aku lawan kau? Lin Yiran, aku lawan kau? Hati-hati. Kau pikir aku ini manajer CEO cuma bisa hidup enak? Aku sabuk hitam. Kalian kenapa? Yiran, aku tak pernah tahu
kau bisa bertarung begitu hebat. Ibuku bilang padaku, perempuan harus belajar bela diri buat jaga diri. Aku terus latihan. Mulai hari ini, kau idola aku, Feya. Siapa yang panggil orang? Aku, saudara. Dia si penjahat, Lin Xiaoxiao. Kenapa dia pingsan? Ini Dia tadi mau serang aku. Aku cuma mau ajarin dia. Ini seharusnya tak apa-apa ya. Tak apa, itu pembelaan diri. Ihem. Aku juga pergi dulu. Dah. Yiran. Aku tadi betul khawatir Xiaoxiao bakal lukai kamu. Untung tak apa-apa. Tapi kenapa kau jadi sabuk hitam? Masih banyak yang kau tak tahu. Sekarang Xiaoxiao dihukum. Perkawinan kita sebaiknya direncanakan ya. Tentu saja, tunanganku. Jangan intip ya.